Debaters Connection 2021 merupakan webinar series yang diadakan oleh Law Connection dan debaters.id. Law Connection merupakan komunitas non-profit yang terbentuk pada 28 Januari 2020, di mana komunitas ini berisi mahasiswa Fakultas Hukum dan para pegiat hukum dari berbagai daerah di Indonesia. Law Connection pun bergerak di bidang pendidikan hukum melalui kreativitas dan inovasi yang berdampak baik bagi seluruh golongan masyarakat. Melalui gerakan yang terintegrasi dan sistematis, kami bertujuan mencetak sebanyak-banyaknya generasi muda hukum yang memiliki integritas, kualitas, dan keberanian kuat agar hukum kembali tegak dengan kokoh di Indonesia. Berikut kegiatan pre-event dari Law Connection. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu skill yang harus dikuasai oleh generasi muda hukum adalah kemampuan untuk merebut hegemoni dalam ruang publik melalui narasi dan argumentasi yang kuat. Semakin banyak generasi muda yang cerdas dan kritis diharapkan dapat menekan tindakan represif yang seringkali menjadi pilihan penguasa untuk memaksakan sebuah kebijakan. Berdasarkan pertimbangan di atas, Law Connection bekerja sama dengan debaters.id mengadakan kegiatan webinar series dengan tema National Debaters Connection 2021 sebagai sarana untuk memperkuat kualitas, integritas, serta keberanian generasi muda hukum guna memberikan perbaikan hukum di masa mendatang. Selanjutnya, sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, peserta dianjurkan untuk memasuki Zoom meeting 30 menit sebelum berlangsungnya sesi acara. Berkenaan dengan kuota partisipan Zoom meeting yang sangat terbatas, jika tidak dapat memasukinya lagi, peserta dapat mengikuti webinar di siaran live channel YouTube Law Connection Official. Kedua, peserta wajib berperilaku serta berpakaian yang sopan saat webinar berlangsung. Ketiga, peserta wajib menggunakan bahasa yang baik dan benar ketika berkomunikasi dengan lisan maupun pesan di kolom chat. Dilarang menyampaikan hal-hal yang mengandung unsur sara serta menyinggung. Keempat, peserta wajib menggunakan mode mute atau mematikan mikrofon agar webinar berjalan dengan kondusif, kecuali bila memang diminta oleh pihak NDC maupun pembicara. Kelima, peserta yang berada di dalam Zoom meeting dianjurkan menyalakan mode kamera demi webinar yang berlangsung secara interaktif. Namun, apabila performa Zoom meeting mulai memburuk, maka peserta akan dimohon untuk mematikan mode kamera. Yang keenam, peserta yang berada di dalam Zoom meeting wajib menggunakan nama asli pada display name. Ketujuh, peserta, baik di Zoom meeting maupun YouTube, dapat mengajukan pertanyaan untuk sesi tanya jawab melalui link yang sudah di-briefing oleh moderator dan juga akan dibagikan di kolom chat pada pertengahan sesi acara. Kedelapan, peserta wajib minimal mengikuti 6 sesi pada event ini untuk mendapatkan e-sertifikat. Tetapi sangat dianjurkan untuk mengikuti semua sesi berturut-turut agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para pembicara pada ahli di bidangnya masing-masing. Link feedback untuk presensi kehadiran akan dibagikan di akhir rangkaian acara. Teman-teman akan dimintai bukti kehadiran berupa screenshot di acara kami sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh panitia. Dan yang terakhir, dikarenakan jumlah peserta yang sangat banyak, proses pengiriman e-sertifikat yang awalnya hanya berjangka waktu paling lambat 14 hari, diperpanjang menjadi 30 hari, terhitung di hari berakhirnya webinar National Debaters Connection 2021. Untuk sesi selanjutnya, kita akan menonton video profile NDC 2021. Saya persilakan untuk operator bisa membantu.
Baik, terima kasih untuk operator. Selanjutnya kita akan memasuki, eee, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk operator bisa dibantu. Baik, pada malam hari ini kita akan dipandu oleh moderator, yaitu Kak Dea Ranisya Diza. Halo Kak Dea, mungkin sudah ada di room? Halo, kedengeran nggak ya Halo, suara aku? kedengeran Kak. Selamat malam Kak Dea. Malam. Baik Kak, untuk malam ini saya persilakan Kak Dea untuk memandu acara ini. Oke, terima kasih banyak Kak Christine, karena tadi Kak Christine katanya angkatan 2018 ya, kebetulan aku angkatan 2020, jadi kayaknya aku yang manggil Kak nih. Oke, selamat malam semuanya. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara utama kita pada malam hari ini, izinkan aku untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama aku Dea Ranisya Diza Listiara. Saat ini aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2020. Pada malam hari ini teman-teman semua, kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa dan tentunya akan sangat memotivasi kita semua nih pada malam hari ini, yaitu ada Bang Muhammad Ihsan Alia. Untuk Bang Muhammad Ihsan Alia, kira-kira udah join belum ya? Kayaknya belum nih. Atau kalian mau ngobrol-ngobrol dulu aja kan sambil nunggu Bang. Oke, mungkin sambil nunggu Bang Ihsan, kita mungkin akan aku perkenalkan dulu kali ya teman-teman semua tentang Bang Ihsan ini. Aku akan bacakan prestasi apa aja yang pernah dicapai oleh Bang Ihsan. Jadi Bang Ihsan ini yang akan menjadi pembicara kita pada malam hari ini, waktu S1, studi S1-nya beliau lulus dengan predikat cum laude nih teman-teman. Luar biasa banget ya. Dan waktu S1 itu Bang Ihsan aktif dalam beberapa kompetisi teman-teman semua. Bang Ihsan pernah menjadi juara 1 National Debate Competition di Ethics and Legal Clinics Jambore 1. Bang Ihsan juga pernah menjadi Best Oralist di National Debate Competition yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pernah juga mengikuti Philip J. Jessup International Moot Court Competition. Dan yang baru-baru ini, Bang Ihsan ini menjadi awardee beasiswa LPDP untuk studi S2-nya di University of Glasgow loh teman-teman. Luar biasa banget ya Bang Ihsan ini, pencapaiannya ternyata banyak banget nih. Dan pada saat menjalankan studi S2-nya di Glasgow, Bang Ihsan ini juga menjadi Presiden PPI Greater Glasgow. Keren banget ya Bang Ihsan ini.
Mungkin kalau gitu aku ngobrol-ngobrol dengan MC, dengan Kak Christine dulu kali ya Kak, kita sambil nunggu Bang Ihsan. Oke, Kak. Kalau dari, kan ini udah berlangsung sekitar 2 hari ya acara ini ya. Iya. Gimana nih antusiasme teman-teman di sini pasti pada eh, antusias semua ya teman-teman di sini pada bersemangat semua untuk hadir ke National Debaters Connection ini ya Kak ya. Betul, rame ya. Sampai di live YouTube juga rame banget, Kak. Iya, kemarin aku juga sempat lihat nih live YouTube-nya. Kemarin sempat searching-searching YouTube-nya National Debaters Connection dan nemu terus ternyata banyak banget viewersnya nih Kak. Emang ternyata antusiasme teman-teman semua di sini sangat tinggi ya Kak ya. Iya, sangat luar biasa ya untuk walaupun secara daring begitu mencari ilmunya tuh sangat luar biasa. Iya bener banget. Kak, mungkin kalau aku dibolehin ya, aku pengen ngobrol dengan salah satu peserta, boleh nggak nih Kak? Aku pengen nanya-nanya gitu, siapa tahu ada yang ikut acara beberapa hari yang kemarin-kemarin gitu, pengen tanya feedback-feedbacknya gitu ya Kak ya. Bener banget, Kak. Boleh banget nih, Kak. Iya, boleh teman-teman semua kalau ada yang ikut acara kemarin-kemarin, boleh dong raise hand, aku pengen tahu nih siapa yang udah sempat ikut National Debaters Connection yang kemarin. Ada nggak nih kira-kira yang sempat ikut acaranya kemarin? Atau mungkin kalau nggak ada, aku coba ajak ngobrol kali ya salah satu. Mungkin ini nih, Lulu Masliha. Halo Lulu, boleh on mic nggak? Halo, suara aku kedengeran kan ya? Kedengeran kok, Kak? Oke, kalau gitu mungkin koneksi Lulu Maslihanya lagi agak bermasalah ya. Atau Hmm. mungkin di akunnya nggak gerak, coba ke Sony Somantri nih. Halo, boleh on mic dulu? Halo, Sony Somantri. Halo Kak. Halo, Sony Somantri. Panggilannya Siap apa Kak. nih? Sony ya? Sony aja Kak. Oke, Sony aja. Sony anak fakultas hukum mana nih? Atau mungkin bukan anak Eh, hukum ternyata. saya bukan anak hukum Kak, tapi masih kena pelajar Kak. Pelajar. Oh, masih pelajar, masih SMA berarti. Siap. Oh, keren banget nih ya. Udah ikut acara kayak gini-gini anak SMA ya. Dulu aku SMA kayaknya belum ngerti nih acara webinar-webinar gini. Sony sekolah di Jakarta kah atau di mana? Kebetulan saya sekolah di Garut Kak. Oh, di Garut. Iya. Sony kemarin ikut nggak National Debaters Connection yang hari-hari sebelumnya? Kalau yang kemarin kebetulan nggak ikut. Kalau yang pematerinya Bang Rocky ikut. Boleh dong diceritain kemarin gimana pas pembicaranya Bang Rocky, ada kesan-pesan apa gitu dari Sony? Oh siap Kak. Kesan-kesan pertama saya melihat Bang Rocky itu, dia tuh orangnya tegas Kak. Yang pertama tegas, terus kalau sudah mempertahankan pendapat tidak bisa dipatahkan gitu sama lawannya. Saya juga heran sama Bang Rocky, kenapa bisa seberani gitu. Kalau mengungkapkan pendapat, terus argumen-argumennya susah dipatahkan Kak. Itu aja mungkin. Berarti sedikit banyak belajar debat ya dari Bang Rocky kemarin ya, karena argumennya susah dipatahkan tuh salah satu kunci dari debat ya. Iya Kak. Nah, Sony sendiri ikut acara ini maksudnya tahu dari mana, atau mungkin karena Sony ini anak debat kah di sekolah, atau tertarik aja sama pembicaranya atau gimana nih? Yang pertama tertarik sama pembicaranya Kak. Saya lihat di IG ada National Debaters, ada Bang Rocky, saya ikut aja nyobain. Oh gitu ya, coba-coba gitu ya berarti ya. Oke, makasih banyak Sony udah mau diajak ngobrol ya. Kira-kira Bang Ihsan udah join belum ya Kak Christine ya? Iya Kak. Sebentar, Kak. Kita cek. Karena udah di Oke. kebetulan lagi cewek. Kenapa maaf kayaknya dihapus suara tadi sempat putus-putus deh.
di sana sedang lagi prepare dulu ya teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin ajak ngobrol yang lain dulu kali ya. Iya, betul. Oh, apa nih? Kurang greget. Coba dong Muhammad Ade Riza Rahman boleh ngomong langsung aja deh, nggak nih kita ngobrol-ngobrol langsung. Halo? Halo Muhammad Ade Riza tadi mana ya? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi? Kenapa? Gimana? Katanya tadi di chatbox. Iya, kemarin kan pematerinya lupa saya namanya, Pak siapa gitu kan. Kurang greget sih Kak, karena kayaknya waktunya tidak cukup untuk memberikan materi buat kita semua. Jadi kurang greget Kak. Intinya anggota DPR kurang berkesan gitu buat jadi pemateri di acara debat ini. Oh gitu, jadi mungkin karena waktunya yang kurang ya, jadi materinya tuh kurang nancep gitu di Iya. peserta-pesertanya ya. Ya, Mungkin ini bisa banget. jadi eval nih buat teman-teman National Debaters Connection besok-besok lagi mungkin bisa diperpanjang. Maunya berapa lama nih acaranya? Biar lebih masuk materinya. Ya bisa menampung semua pertanyaan dari teman-teman lah hitungannya. Oh. Buat pemateri kan kayaknya teman-teman banyak pengen nanya gitu kan, pengen puas gitu kan. Unek-uneknya nih mau pengen gimana bisa jadi orang profesional, bisa berdebat di depan umum, apalagi sampai ke kancah nasional juga. Itu aja Kak. Iya, bener banget sih. Emang mungkin besok lebih ini ya, lebih banyak ya sesi tanya jawabnya ya, biar apa yang di kepala peserta semua tuh bisa tersampaikan gitu ke pembicaranya ya. Oke, kalau gitu nanti aku panjangin deh sesi tanya jawabnya. Jadi teman-teman di sini semua bisa tanya sebebas teman-teman semua. Tapi kalau misalkan hari-hari sebelumnya sempat ikut lagi nggak selain pembicara yang kedua? Sempat Pak Rocky Gerung kan. Bang Rocky gimana tuh kalau pembicara yang pas Bang Rocky? Kalau itu enggak dipungkiri, itu sudah suhunya gitu, suhu debat lah itu kan, punya gagasan, ide-ide pokoknya itu kan enggak bisa orang mematahkan beliau. Dia ya ilmunya paling tinggi lah untuk soal debat. Terkenal ada Pak Rocky Gerung itu. Iya bener ya, tapi pas pembicaranya Bang Rocky nanya-nanya nggak nih? Nanya juga Kak, tapi waktunya kayaknya kurang. Oh masih kurang juga waktunya ya, berarti mungkin bisa dibikin sesi private aja kali ya nih ya, biar lebih mantep lagi materinya. Oke, makasih banyak ya Muhammad Ade tadi. Oke, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol sama yang lain kali ya. Ada siapa ya? Ahmad Kira. Ini namanya kepotong nih di aku, bentar aku lihat dulu namanya. Ahmad Kiram ya? Bener nggak nih aku? Halo? Kayaknya masih di mute deh. Halo? Itu mikrofonnya masih di mute, boleh di unmute dulu? Oke, kalau gitu mungkin yang lain aja kali ya, teman-teman ya. Oke, atau mungkin kita ngobrol lagi balik lagi ke Kak Christine ya, Kak. Kak, kalau misalkan dari Kakak sendiri, dari banyak pembicara yang bakal hadir di National Debaters Connection ini, Kakak yang paling tertarik tuh yang mana, Kak? Materinya kah, atau pembicaranya gitu, Kak? Dari saya sendiri tertarik kemarin itu dengan Bung Rocky. Oh, kayaknya emang juara semua orang nih ya, Bung Rocky ini ya. Iya. Emang bener tadi katanya udah suhunya banget ya debat ini ya. Ya nancep ya materinya. Bener banget. Oh, mic-nya di mute dari adminnya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa dari operator ya, bisa di unmute dulu Ahmad Kiramnya, biar bisa ngobrol-ngobrol dulu nih. Udah bisa di unmute belum? Halo. Halo.
Gimana Halo, nih, Kak. sempat ikut nggak hari-hari sebelumnya? Ya, alhamdulillah Kak, sempat 2 hari kemarin itu dari Bang Rocky sama Mas Syamsuddin Aziz ya. Yang paling suka yang mana nih? Mungkin ada jawaban lain selain Bang Rocky. Ya, di antara dua tersebut kan yang menyampaikan materi dari awal sampai akhir ya Bang Rocky. Kesimpulannya ya Bang Rocky begitu. Oh gitu. Emang kalau pembicara yang hari kedua mungkin waktunya kurang kali ya, jadi pemaparannya nggak sampai akhir atau gimana? Bukan kurang Kak, gimana ya? Kemarin itu kan moderatornya ngasih pertanyaan, tapi ya bukan dikasih pertanyaan, cuma namanya pandangan umum, terus dia izin keluar begitu. Nggak ada materi yang saya tangkap gitu Kak. Cuma Oh dikasih gitu. motivasi gitu. Gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Nanti di pembicara yang hari ini tenang aja, aku bakal kasih kesempatan untuk nanya-nanya yang banyak ya. Jadi teman-teman peserta di sini semuanya bisa nanya ke Bang Ihsan yang banyak, apapun itu boleh ditanyain aja. Karena kapan lagi kan ketemu dengan Bang Ihsan walaupun secara virtual. Jadi aku kasih kesempatan yang banyak teman-teman semua untuk nanya. Makasih banyak ya Ahmad untuk waktunya untuk mau ditanya-tanya sama aku. Sama-sama Kak. Oke, Kak Christine, kira-kira kalau misalkan nanya-nanya sama peserta mungkin agak takut kali ya teman-teman kalau aku tanyain satu-satu ya. Agak deg-degan, kita balik ke Kak Christine aja kali ya, Kak ya. Kita ngobrol-ngobrol berdua aja sambil nunggu Bang Ihsannya join. Masih belum join ya, Bang Ihsannya? Masih belum, ditunggu aja ya. Oh ya, Mungkin oke, sekitar thank you. 3 menit lagi. Oke, makasih. Oke, aku lihat Bang Ihsan udah ada di waiting room ya. Oh, apa ada yang raise hand nih? Putri Mega. Halo, Putri. Kepencet mungkin, Kak. Oh, kepencet ya? Oke, Iya. nggak apa-apa deh kalau gitu. Aku kira mau ngobrol-ngobrol ya. Tadi kayaknya aku lihat Bang Ihsan udah ada di waiting room ya, Kak ya? Sepertinya sih ini ya, Kak. Atau bukan? Yang di waiting room. Oh, kayaknya Bang Ihsan udah ada di partisipan deh. Halo, Bang Iya, Ihsan. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Ihsan. Apa kabarnya Bang malam hari ini? Alhamdulillah saya agak hektik juga. Saya mohon maaf sekali, harusnya kita mulai 19.20 ya tadi ya. Iya, tapi nggak apa-apa Bang, tenang aja. Tadi juga udah sempat ngobrol-ngobrol dulu dengan teman-teman peserta, nanya feedback dari acara yang kemarin-kemarin. Ya. Oke Bang, tadi ke teman-teman udah aku perkenalkan tentang Abang, tentang pencapaian yang udah pernah Abang raih. Ini luar biasa banget nih Bang, Abang pencapaiannya ternyata banyak banget. Pernah ikut moot court, pernah dapat beasiswa, dan kalau aku nggak salah Abang juga presiden PPI ya Bang ya? Iya, Persatuan Pelajar Indonesia untuk di Greater Scotland. Oke, emang luar biasa banget nih Bang Ihsan. Bang, jujur aja nih ya Bang, aku tuh sangat kagum Bang kalau ada orang ikut lomba moot court nih Bang. Karena yang aku tahu ya Bang ya, apalagi kan Abang international moot court ya jatuhnya ya Bang ya. Itu kan pasti ngabisin waktu banyak banget tuh Bang. Iya, dan ya challenge-nya memang kalau untuk international moot court beda dengan debat biasa ya. Itu challenge-nya mungkin di materi yang harus kita bawakan gitu. Iya benar sih ya Bang. Bang Ihsan mungkin biar ngobrol kita lebih enak boleh on cam kali ya Bang ya? Oh ya, boleh. Wait, saya setting sebentar, bareng 2 menit aja. Oke, nggak apa-apa Bang. On mic sama kameranya lagi ya. Oke, nggak apa-apa Bang Ihsan. Oke Bang.
Oke teman-teman, kita nunggu Bang Ihsan dulu ya, biar Bang Ihsan bisa on cam dan on mic. Jadi biar kita ngobrolnya tuh lebih interaktif nih teman-teman semua ya. Oke, mungkin aku mau nanya lagi kali ya ke peserta nih. Siapa ya yang bisa aku tanyain kira-kira nih? Syatriawan, halo? Halo, aku boleh aku ajak ngobrol nggak? Oke. Oh, oke. Kayaknya Bang Ihsannya udah ada nih ya. Oke, halo Bang. Halo semuanya. Selamat malam. Saya mohon maaf sebelumnya karena harus tunggu sebentar. Kebetulan saya itu besok diundang ke Jakarta oleh LPDP dan ada beberapa hal juga. Jadi tadi saya ngurus ini dulu nih Dea, ngurus swab. Tapi ternyata harus dan segala macam. Nah biasa. Jadi agak kita molor sedikit. Saya mohon maaf nih buat teman-teman yang sudah menunggu. Insya Allah menunggunya nanti ada hal yang positif lah yang bisa kita sama-sama sharing di sini. Iya, bener. Amin, Bang. Bang, mungkin kalau aku boleh nanya dikit nih, Bang. Tadi kan Abang sempat nyebut LPDP. Berarti Abang walaupun udah selesai kuliahnya tuh masih tetap ada kegiatan LPDP gitu ya, Bang ya? Jadi kalau di LPDP itu biasanya kalau yang sudah menyampaikan report selesai studi. Nah, ini suara saya kedengaran jelas ya, Dia? Ya? Kedengaran jelas kok, Bang. Oke. Jadi biasanya yang sudah menyelesaikan studi, beberapa itu ada yang diajak untuk collaborate dengan LPDP. Misalnya seperti saya pernah juga sebelum saya lulus LPDP itu saya pernah ikut namanya RISPRO, semacam riset program dengan LPDP, dan itu bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas waktu itu. Nah, mungkin berawal dari situ hubungannya cukup baik dengan LPDP, dan sekarang kita lagi mengerjakan riset soal blue economy. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, blue economy itu salah satu bahasan yang menjadi pecahan juga dari isu-isu yang bisa bicara soal go green, green deals, green economy, globalization seperti itu, tapi lebih berfokus pada isu-isu maritime atau isu-isu kelautan. Nah, saya lagi garap itu juga bareng teman-teman di LPDP situ dia. Oh, berarti kalau bisa aku simpulin, Abang kesibukannya saat ini lagi ada project dengan LPDP gitu ya, Bang ya? Mungkin kalau kesibukan juga sekarang lagi rintis juga, mungkin ingin nyebrang juga ke dunia advokat seperti itu. Terus juga di sini sekarang saya juga lagi ngembangin nih gimana ada komunitas di Sumatera Barat, karena kan jujur aja kalau di Sumatera Barat tuh agak kurang accessible ya buat sekolah ke luar negeri atau bisa seenggaknya punya karir di luar negeri, mau itu sekolah, student exchange dan lain sebagainya. Di Sumatera Barat tuh akses informasinya sangat terbatas ya. Jadi saya coba lagi ngegarap supaya teman-teman muda di sini mau bareng-bareng kita coba bikin platform di mana semuanya bisa ditanyain di situ. Mulai dari bahasa Inggrisnya gimana, cari LOA-nya gimana, nah sampai nanti berangkat ke luar negerinya dan gimana supaya nggak shock cultural shock di situ, terus adapt sama budaya di situ, nggak makan waktu yang lama seperti itu. Oke, Bang, menarik banget nih proyeknya. Jadi sangat membantu teman-teman dari Sumatera Barat yang pengen kayak Abang gitu ya, Bang ya? Insya Allah, insya Allah. Nah, Bang, kalau misalkan boleh sharing sedikit nih, Bang. Kan kampus nih banyak ya, Bang ya. Terus juga negara tuh banyak. Kenapa pada akhirnya Abang tuh milihnya University of Glasgow sih, Bang, buat S2? Dulu sebenarnya waktu saya LPDP itu, waktu aku LPDP itu sebenarnya awalnya memilih negara dulu, ya kan? Memilih negara dulu, setelah timbang-timbang dan kayaknya butuh asupan perspektif hukum baru. Jadi saya milih akhirnya
kayaknya enakan di UK gitu. Nah, di UK waktu itu karena kita pikir ya aku dari universitas daerah dan nggak pengen muluk-muluk lah, harus kampus yang keren kayak Oxford atau apa gitu ya. Jadi waktu itu ambil random aja University of Birmingham. Itu di UK juga, di Midland. Nah, cuman setelah lulus LPDP, aku punya waktu 2 tahun ya sebelum berangkat. Nah, jadi selama 2 tahun itu banyaklah proses yang dilewatin. Salah satunya belajar otodidak bahasa Inggris. Aku juga iseng-iseng jadi interpreter di international conference gitu-gitu. Akhirnya tes IELTS lagi, dapat IELTS-nya alhamdulillah bagus. Nah, akhirnya coba daftar di kampus yang lebih oke. Nah, Glasgow itu kenapa aku pilih Glasgow? Glasgow itu pertama dia adalah satu dari 16 universitas di UK yang pertama kali mendirikan namanya Russell Group Foundation. Jadi Russell Group Foundation itu kalau di US seperti Ivy League. Nah, jadi kampus-kampus yang seperti Harvard, Yale, Stanford yang dia di-classified sebagai top tier universities. Nah, kalau di UK itu disebutnya sebagai Russell Group Foundation. Nah, mereka semua ada di situ, termasuk Glasgow salah satu perintisnya. Kedua, kenapa pilih Glasgow? Adam Smith, kalau teman-teman yang ada concern soal ekonomi, Adam Smith itu salah satu pelopor dari neoclassical economics teori. Nah, dia itu menyelesaikan sarjananya di University of Glasgow. Dan aku kan kajiannya tuh soal ini ya, corporate finance. Jadi bicara soal balance sheet, bicara soal corporate value, bicara soal pajak. Nah, kan ada sentilan-sentilan sama ekonomi juga kan. Jadi akhirnya kayaknya Glasgow tuh pilihan yang bagus. Nah, dan terakhir juga banyak pejabat-pejabat di UK itu yang pejabat penting yang itu lulusan University of Glasgow. Misalnya salah satunya Nicola Sturgeon yang salah satu PM yang sekarang itu PM-nya Scotland, Perdana Menterinya Scotland itu lulusan dari University of Glasgow gitu. Oh, oke. Nah, Bang, tadi mungkin Abang sempat bilang ya, kalau misalnya Abang tuh nunggu 2 tahun, benar ya, Bang ya? Nah, Ya. itu berarti Abang ngurus dari pas kuliah S1 atau gimana, Bang, maksudnya? Jadi, selesainya itu 2016, selesai kuliah. Terus, saya sempat di pusat studi itu beberapa waktu. Lalu, mulailah ada pembukaan pendaftaran LPDP di 2017-nya. Nah, 2017 daftar LPDP, lalu di 2017 itu kan berangkatnya di tahun depannya, di 2018. Nah, cuman karena saya mikir, wah, kayaknya aku bisa dapat yang lebih nih kampusnya nih, tinggal nunda 1 tahun aja, ya udah karirnya di sini mantepin dulu, sambil bahasa Inggrisnya mantepin, sambil cari LOE di kampus yang lain. Nah, buat teman-teman nih, sekedar sharing aja, selama 2 tahun itu aku megang seenggaknya 12 LOE. Ya, jadi ada salah satunya yang sebenarnya yang jadi goals-nya itu pengen di UC Berkeley, itu di US. Nah, cuman dari LPDP-nya bilang, kamu udah di UK, udah dihitung berdasarkan kurs pound sterling, jadi harus tetap di UK. Nah, akhirnya milihnya di situ. Oke, keren banget ya, Bang. Berarti bisa megang 12 LOE itu gimana sih, Bang, caranya, Bang? Bisa sampai dapat sebanyak itu? Memang tiap orang beda-beda ya, story-nya beda-beda. Nah, kalau aku sendiri itu plotnya memang karena mungkin di waktu dapat LPDP itu punya waktu space 2 tahun untuk mikir-mikir mau berangkat sekarang atau nunggu tahun depan, dan ada potensi buat dapat di kampus yang lebih bagus gitu. Akhirnya milih ya udah tunggu aja, stay di Indo dulu 1 tahun ke depan, terus cari potensi buat bisa di kampus yang lain. Nah, itu sih sebenarnya. Yang kedua memang teman-teman yang bakal ke depan ini dengerin seminar-seminar soal gimana cara berdebat, gimana cara jadi juara di lomba debat.
ini berharga banget teman-teman. Karena ketika teman-teman cari beasiswa, IPK itu nggak jadi prioritas. Pegang omongan saya garis bawahi lagi. Aku garis bawahi lagi. IPK nggak akan jadi prioritas. Yang jadi prioritas apa? What you have done to make you come this far. Jadi kamu udah sejauh ini, kamu udah ngapain aja? Kamu udah mengabdi ke kampus ngapain aja gitu loh. Ada yang mungkin mengabdi dengan jadi presiden mahasiswa, ada yang jadi aktivis, ada yang jadi teman-teman yang suka akademisi kayak berdebat, lomba macam-macam, ada yang suka bikin karya tulis, atau yang suka bikin kerja di redaksi kampus misalnya. Artinya orang-orang seperti itu yang bakal lulus. Saya ingat banget waktu itu, jadi salah satu tahapan beasiswa LPDP itu ada namanya semacam focus group discussion. Jadi ada 6 orang yang dikumpulin, terus kita semacam diskusi lah soal isu-isu misalnya globalisasi, pencemaran lingkungan, terus edukasi terhadap anak seperti itu. Nah, di sini bakal kelihatan orang-orang yang cuman kuliah, lalu dia kerja di misalnya top tier law firm, dan terus dia ikut beasiswa LPDP dengan orang yang sewaktu kuliah dia pernah mengadvokasi kelompok etnis indigenous people misalnya, atau pernah ikut demonstrasi memperjuangkan isu-isu anti korupsi, atau pernah ikut lomba-lomba, itu bakal kelihatan. Artinya yang dicari LPDP adalah orang yang sudah punya sejarah pengabdian yang bagus, seperti itu. Nah, saya sendiri di 2015 itu, saya ikut debat Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya sebelum itu saya sudah pernah ikut debat-debat yang lain, dan selalu kalah. Nah, nanti kita cerita kenapa kalah, tiba-tiba waktu di MK, itu pertama kalinya sejak mungkin 4 atau 5 tahun, Universitas Andalas itu masuk lagi ke region nasional. Nah, nanti kita cerita. Artinya, kuncinya adalah kalau teman-teman yang memang karena kita topik hari ini from Indonesia to Glasgow, yang pengen sekolah ke luar negeri, kalian nggak bisa depend on your GPA, your IP aja. You need something more, gitu. Oke Bang, nah tadi Bang mungkin kalau boleh aku follow up nih Bang. Tadi kan Abang bilang kompetisi debat yang Abang ikut itu lumayan berpengaruh ya Bang ke LPDP Abang. Selain itu mungkin apalagi sih Bang yang Abang persiapin buat dapat beasiswa LPDP atau buat dapat LOA dari kampus-kampus itu Bang? Memang pertama kalau di tahapan kampus-kampus luar negeri itu biasanya untuk gelar master, dia butuh 2 dokumen yang kita tulis sendiri dan kita racik sedemikian rupa untuk ngejelasin bahwa saya ini pantas buat sekolah di tempat kamu. Pertama itu ada namanya personal statement, dan kedua biasanya ada juga yang minta motivation letter. Nah, 2 ini sebenarnya sama sih, prinsipnya sama. Nah, apa sih isinya personal statement? Nah, kebanyakan orang itu mengisi personal statement yang aku tahu, itu isinya malah mengulang CV-nya. Padahal dia sudah punya CV, ya sudah di-upload juga ke kampusnya. Nah, personal statement itu isinya malah soal misalnya kamu itu idealismenya seperti apa sih? Terus ada cerita pengalaman berharga nggak sih di hidup kamu yang sampai kamu bilang, oke, saya mau sekolah ke luar negeri, saya mau punya gelar master, dan I want to do something good for my country, right? Jadi harus punya itu dulu. Nah, itu yang biasanya digambarin di personal statement. Nah, juga selain dokumen-dokumen itu, tentu juga harus punya sertifikasi berbahasa Inggris yang baik. Nah, ini standar sih. Kalau teman-teman baca, teman-teman googling dan cari literasi soal kuliah ke luar negeri, itu nanti bakal tahu bahwa ya standarnya seperti itu. Salah satunya memang harus punya dokumen pendukungnya, bahasa Inggrisnya, terus punya
LOA-nya, punya motivation letter-nya yang meyakinkan seperti itu. Lalu sisanya memang kalian harus punya CV yang strong. Nah, strong ini dalam artian apa? Tidak harus berlembar-lembar, karena biasanya juga kampus cuma minta 2 lembar dia untuk CV itu. Tapi yang penting adalah isi atau kontennya itu memang membuktikan bahwa kamu itu cocok untuk sekolah di luar negeri, seperti itu. Oke Bang, nah Bang, tapi kalau aku boleh tahu sebenarnya kalau misalnya kompetisi kayak kalau Abang debat gitu ya, itu tuh seberapa pengaruh sih Bang di antara berkas-berkas lain yang Abang submit gitu Bang? Oh, pengaruh sekali. Karena pertama, debat itu kan, apalagi kalau misalnya kayak saya di 2015 itu, alhamdulillah Andalas itu finish di peringkat 3. Terus kebetulan saya didapuk sebagai salah satu best speaker-nya. Nah, besok itu ada Razif sama Tresna. Dia itu adalah tim yang mengalahkan saya di regional barat waktu itu, di debat MK. Nah, beliau-beliau ini salah satu yang ini juga, yang tahu juga seperti apa debat itu berpengaruh ya terhadap karir ke depan. Razif misalnya sudah di integrity bareng dengan Prof. Denny Indrayana dan Mas Tresna juga sudah di PRRI. Nah, jadi bagi saya sebenarnya debat itu jauh lebih berpengaruh daripada saya dapat nilai A di kelas. Itu jauh lebih berpengaruh. Karena pertama, ketika proses misalnya kita ada proses latihan yang memakan waktu cukup lama, dan itu kemudian kita juga dapat materi-materi, kita disuplai dengan ilmu-ilmu baru, filsafat hukum misalnya, lalu soal logika berpikir, politik hukum dan lain sebagainya. Kita megang isu-isu yang selama ini bagi kita tuh asing, misalnya soal perda syariah atau soal dana desa seperti itu. Nah, bagi saya itu debat sangat berpengaruh sekali untuk karir teman-teman yang pengen kemudian misalnya pengen lamar kerja atau pengen sekolah ke luar negeri. Itu extracurricular activity sangat berpengaruh. Oke, berarti bukan hanya yang dinilai itu bukan hanya akademik di kelas ya Bang ya, bukan cuma IPK, bukan cuma kepintaran secara akademik doang, tapi juga dilihat keaktifan di kampus gimana, terus pernah ngasih apa ke kampus gitu ya Bang ya. Nah Bang, kalau Abang sendiri untuk S2 itu tuh emang keinginan Abang untuk S1 langsung S2 ke luar negeri, atau ada dorongan dari orang terdekat gitu Bang, mungkin dari keluarga pengen Abang S2 di luar negeri atau gimana gitu Bang? S2 ke luar negeri itu memang salah satu yang jadi cita-cita saya setelah selesai sekolah ya. Pertama karena satu dari hal yang mungkin saya anggap sebagai kelebihan adalah saya bisa berbahasa Inggris dengan cukup baik. Nah, itu jadi satu mungkin strange-nya gitu. Nah, jadi setelah mikir-mikir, saya selesai S1 kayaknya enak juga kalau bisa sekolah ke luar negeri, apalagi dengan beasiswa kita tinggal bawa badan doang. Kalau istilahnya orang Minang tuh, istilahnya orang Padang tuh tinggal bawa tulang 4 potong doang tuh. Bawa badan doang, bawa baju, udah sekolah. Nggak mikir-mikir biaya lagi. Nah, cuman challenge-nya memang saya harus sabar, sementara teman-teman udah ada yang lolos hakim, udah ada yang PNS, dan lain sebagainya. Saya masih harus in the same spot gitu. Tapi memang itu lagi-lagi kita punya zona waktu kita sendiri kan ya. Kamu dia punya zona waktu sendiri, umur segini bakal kerja di sini, bakal achievement-nya seperti ini, dan itu nggak bisa disamain sama orang lain. Nah, apa yang saya pelajarin di luar negeri juga seperti itu. Ada yang di umur muda dia sudah undergrad, dia sudah S1-nya di luar negeri, tapi setelah itu dia mau S2, S3 dia udah nggak bisa gitu, udah nggak rezekinya gitu loh. Tapi ada yang dia S1 di dalam negeri, S2 di dalam negeri, tapi dia pas S3-nya di luar negeri, 4 tahun atau 6 tahun di luar negeri gitu. Nah, jadi tiap orang beda-beda sih ininya.
zona waktu. Iya benar, timingnya orang-orang, tiap orang beda-beda ya Bang ya. Nah Bang, mungkin agak mundur pas Abang S1 nih Bang. Kan kalau misalnya dilihat di CV Abang nih Bang, kan Abang kompetisi ikut banyak, prestasinya banyak, terus juga Abang predikat lulusnya cum laude gitu Bang. Itu Abang dulu gimana sih Bang cara ngebagi waktunya antara akademik, terus kompetisi, terus lulus tetap cum laude, itu gimana Bang? Oke. Pasti teman-teman nih kalau dengar pertanyaan ini deh, pasti dia berharapnya pasti nih jawabannya ya aku disiplin, aku punya time management yang bagus gini. Tapi to be honest itu enggak sama sekali. Nah, lagi-lagi tiap orang itu beda cara belajar, cara branding diri dia itu beda-beda. Jadi nggak bisa disamain. Nah, aku sendiri tuh di waktu kuliah memang yang penting tetap satu, disiplin itu penting ya. Di waktu lagi fokus buat kuliah, memang harus kuliah. Kalau memang udah waktunya main, jangan dipakai buat belajar lagi gitu loh. Memang kalau udah waktunya gilirannya istirahat, ya memang istirahat. Giliran waktunya ikut persiapan ya harus total gitu. Di Andala sendiri, persiapan debat itu sampai dulu itu kami punya semacam rumah untuk latihan sendiri. Jadi kita sampai tinggal di situ 3 bulan itu nggak pulang-pulang, tidur di situ, bangun kuliah, pulang langsung latihan debat, udah istirahat, terus besoknya seperti itu selama di coaching gitu. Nah, gimana sih bagi waktunya? Memang beda, harus cari sendiri ritme. Cuman disiplin itu tetap penting juga. Kalau misalnya nih, ada yang bilang kan bahwa luck itu nggak pernah datang berbarengan dengan lazy. Jadi orang yang beruntung itu nggak akan pernah datang dengan bersama kepada orang yang malas. Nah, jadi gimana pun, walaupun santai, walaupun punya ritme sendiri dalam belajar, harus tetap rajin juga, harus tetap disiplin juga bagi waktunya gitu. Kedua, memang di waktu debat itu kita tahu bahwa sebenarnya kita belajar hukum itu kan kadang di jurusan-jurusan tertentu ya, di kampus-kampus tertentu itu udah langsung dibagi ya. Kamu perdata nih, kamu pidana, kamu administrasi negara, atau kamu syariah atau apa. Tapi by the end of the day, setelah kita lulus, kita belum tentu cuman kajiannya spesifik di bidang itu gitu loh. Ada yang mungkin dia waktu kuliahnya dia kajiannya soal corporate, tapi setelah dia kerja sebagai lawyer di bidang pidana, misalnya seperti itu. Makanya teman-teman harus membaca, menulis, dan apa istilahnya semua budaya literasi itu memang harus tetap dipertahankan. Cuman lagi-lagi approach-nya berbeda. Masing-masing kamu pasti punya gaya atau style sendiri. Nggak bisa disamain. Kalau misalnya Dea nih, kuliah apa, catatannya rapi, semuanya dicatat. Hukum adalah seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang begini. Saya nggak mungkin harus nyamain kayak kamu gitu. Saya mungkin bisa jawab hukum itu adalah lain lagi gitu loh. Nah, artinya tiap orang punya approach yang berbeda. Iya benar sih Bang, emang ya, emang mungkin cara orang untuk membagi waktunya juga itu pasti beda-beda ya Bang ya. Nah Bang, mungkin kalau tadi kan awal-awal Abang sempat bilang ya kalau misalkan anak-anak di Sumatera Barat itu biasanya kayak mungkin aksesnya kurang gitu Bang untuk tahu tentang beasiswa. Nah Abang sendiri dari lulusan Universitas Andalas itu gimana Bang bisa akhirnya dapat beasiswa LPDP? Di Andalas itu memang bisa dibilang kalau yang sudah lulus itu proyeksinya ya jadi hakim, jadi PNS, nggak banyak yang kepikiran pengen sekolah di luar negeri. Kemarin kami alumni Universitas Andalas itu ngumpulin kira-kira kalau dalam 5 tahun ke belakang itu kita punya berapa orang ya lulusan Andalas sarjananya yang sekolah di luar negeri. Dan ujung-ujungnya cuman mungkin sekitar 5-6 orang itu dia. Kenapa? Mungkin karena akses terhadap informasinya juga
belum begitu dapat, sehingga semuanya harus dicari secara mandiri. Memang harus ini juga harus usaha sendiri. Saya sendiri tuh waktu itu punya beberapa pilihan. Kalau misalnya di UK itu ada LPDP dan ada dari UK-nya sendiri itu namanya Chevening. Itu kalau di US ada LPDP dan ada dari negaranya sendiri namanya Fulbright. Kalau dari Belanda itu ada STUNET, Orange Tulip Foundation. Kalau dari Jerman itu ada DAAD. Jadi sebenarnya masing-masing negara itu biasanya punya scholarship sendiri untuk international students. Nah, tapi kalau dari Indonesia itu biasanya ada LPDP, ada beasiswa Budi untuk dosen-dosen baru biasanya. Lalu ada juga beasiswa Dikti dulu. Tapi sekarang mayoritas para scholarship hunter itu tertujunya ke LPDP. Jadi kalau saya kira memang untuk teman-teman yang selama ini mungkin susah nih dapat info soal beasiswa, memang harus dicari, memang harus scroll setiap hari. One day ada tiba-tiba ada Asian Development Bank yang bikin scholarship, nah dan kalian ada di situ. Makanya ada pepatah bahwa jangan orang tidur makanan orang yang bangun. Jadi kalau ada yang dia pengen sekolah ke luar negeri nih, tapi nunggu aja, kerjaannya ya nunggu aja, bingung aja gitu, itu bakalan susah. Tapi kalau yang dia working, dia grill setiap hari, dia usaha keras setiap hari, one day pasti ada, pasti dapat. Seperti itu sih. Berarti balik lagi ke orangnya masing-masing ya Bang ya, karena kalau emang udah punya keinginan tuh harusnya ada aja jalannya gitu ya Bang, biar bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Nah Bang, mungkin aku sekarang pengen nanya-nanya tentang pas Abang S2 di UK nih Bang. Kan pasti ada bedanya ya Bang ya, kayak Abang di sini budayanya gimana, di sana budayanya gimana, orang-orangnya juga ketemunya lebih macam-macam gitu ya Bang ya. Ada nggak sih Bang hal yang menurut Abang tuh paling menarik gitu Bang, yang pas Abang di sana tuh yang Abang rasa kalau Abang nggak ke UK tuh Abang nggak mungkin dapetin di Indonesia Bang? Pertama memang budaya belajarnya jauh berubah sekali. Nah, buat teman-teman yang memang ingin coba sekolah ke luar negeri nanti, budaya belajar di situ itu sangat kompetitif dia. Jadi misal ya, di kelas itu kalau di Indo kan biasanya kalau ada yang suka aktif nanya-nanya di kelas itu biasanya jadi bahan bulian ya. Itu umumnya dikata-katain ya Bang ya. Iya, lu cari muka lu gitu ya kan. Atau pengen dapat nilai yang bagus jadi sering-sering nanya gitu. Nah, kalau di UK di luar negeri lah umumnya bahkan buat nanya itu rebutan. Setiap orang itu sudah punya pertanyaan sendiri karena kelas itu bisa dibilang 40%-nya cuma yang disuplai sama kampus. 60%-nya kita harus cari sendiri. Nah, misalnya kita terbentur di case apa. Nah, kebetulan karena UK itu case law, dia pakai common law, jadi semuanya itu bukan hukum tertulis, tapi berdasarkan case jurisprudence, kita harus hafal dong. Misalnya, kalau kasus pertama kali soal corporate itu pertarungan antara direktur dengan perusahaan apa, itu namanya Solomon versus Solomon. Itu bicara soal badan hukum. Nah, kalau yang nggak tahu kasusnya, tiba-tiba, oke, teman-teman di Solomon versus Solomon, halaman sekian, putusan nomor sekian, itu bilangnya gini. Nah, langsung obrolan seperti itu di hari pertama kelas. Nggak akan ada yang, oke, kita silabusnya ini ya teman-teman ya, ini PowerPoint-nya, silakan baca silabusnya, ini kisi-kisinya, itu nggak ada. Jadi langsung ada pertanyaan nggak seperti itu? Terus juga selain itu di contoh lain misalnya di perpustakaan. Kalau di Indonesia itu perpustakaan mungkin kita seringnya sepi ya, nggak ada orang, bukunya udah berkabut gitu, udah tumbuh ilalang di antara buku-bukunya. Kalau di luar negeri tuh buku sampai rebutan
karena sebegitu kompetitifnya lah budaya orang itu dalam edukasi. Nah, apakah itu baik? Menurutku sangat baik sekali, karena itu ngelatih kita supaya kita itu punya time management yang lebih bagus. Misalnya kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya main ya memang main, nggak ada yang belajar seperti itu. Jadi yang paling bikin shock juga, dan ini sering aku sampein banget di forum-forum lain, itu adalah culture-nya mereka dalam belajar, dalam di kelas seperti apa, itu 180 derajat berbeda dengan kita di Indonesia gitu. Berarti yang bikin kaget itu adalah melihat mereka lebih mandiri dalam belajar gitu ya Bang ya, karena tiba-tiba di kelas udah tahu nih kasus ini, udah ngerti duluan gitu ya Bang ya. Ya, lebih apa ya, lebih mereka itu lebih tahu bahwa oh saya di sini buat belajar. Bayangin aja dulu Persatuan Pelajar Indonesia itu punya event semacam Malam Budaya Indonesia gitu. Nah, salah satunya waktu itu kami ngenalin Indomie nih ke teman-teman yang sekolah di Glasgow. Nah, terus kita ngundang lah teman-teman yang satu kelas, ada yang ngundang teman flatmate-nya, teman-teman yang bareng di flat, atau teman-teman yang dia kenal di kampus, atau undangan umum juga. Nah, aku punya teman salah satunya dari Jerman, namanya Jeremy. Jeremy ini datang ke acara itu udah sekitaran jam 10. Dia datang, terus dia stay di situ sampai larut, sekitaran jam 12 sampai jam 1 malam, terus kita pulang bareng. Nah, waktu kita pulang bareng, kita lewat depan perpus kampus nih. Aku bilang, yuk, ayo jalan. Taunya dia stop di kampus itu, stop di perpus, udah belok ke perpus. Dia bilang, saya mau belajar. Itu padahal kita habis dari party gitu. Kalau orang kan, kita mungkin, serius amat lah, lebay banget lah, udahlah pulang gitu ya. Tapi kalau buat mereka kayaknya kalau gilirannya pengen belajar, pengen ini ya harus seperti itu. Walaupun sampai malam-malam tetap mau belajar gitu ya Bang ya. Nah Bang, kalau misalkan dengan ketertinggalan gitu Bang, itu Abang gimana sih Bang cara ngatasinnya, cara ngikutin budaya merekanya? Pertama memang harus dipaksa ya, harus maksa diri ya. Agak susah memang membagi waktu dan membiasakan untuk budaya mereka yang seperti itu. Kita biasa yang santai, kita biasa yang dosen-dosen itu nge-supply bahan-bahan dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu ya beradaptasi. Jadi mau nggak mau harus adaptasi ya Bang ya sama keadaan di sana, harus bisa ngikutin teman-teman di sana gitu ya Bang ya. Oke, nah Bang, kan kalau misalkan Indonesia dan Inggris itu kan juga sistem hukumnya beda ya Bang ya. Kalau Indonesia kan civil law, kalau misalkan Inggris kan common law. Nah terus setelah Abang lulus dari sana, ada kesulitan nggak sih Bang untuk menerapkan apa yang Abang pelajarin di sana? Sebenarnya enggak juga. Nah, ini yang harus kita rubah juga dari perspektif akademisi hukum Indonesia. Halo? Halo, iya Bang? Masih jelas suaranya? Masih jelas kok. Oke. Ya, itu yang harus kita rubah juga. Bahwa sebenarnya sekarang itu common law dan civil law itu bisa dibilang udah saling bersentuhan. Di Indonesia misalnya, kita juga udah mulai pakai kan jurisprudence, pakai edaran Mahkamah Agung misalnya, atau putusan-putusan yang kita kemudian pakai jadi rujukan nih, jadi hukum baru gitu. Nah, di UK juga seperti itu, misalnya dalam hal isu anti korupsi. UK itu nggak cuma punya case law-nya aja, tapi dia juga punya undang-undang anti korupsinya. Jadi sebenarnya bisa dibilang sekolah mau ke common law atau ke civil law itu sama aja. Nah, kedua yang kita cari kan lebih ke inovasi hukumnya ya. Sekarang kita di Indonesia ini sudah punya
struktur hukum dan sistem hukumnya itu sudah lumayan rame ya, sudah lumayan gede ya. Malah yang kita perlu itu sekarang kita simplified sistem itu. Nah, salah satunya adalah dengan inovasi di bidang hukum. Nah, itu yang kemudian salah satunya saya pelajarin juga di UK. Mereka bahkan lebih maju dibandingkan kita soal mengatur isu-isu korupsi. Misalnya, di Indonesia itu belum bisa kita menjerat pelaku tindak pidana korupsi ketika tindak pidana itu dilakukan di sektor privat. Misalnya perusahaan dengan perusahaan yang saling sogok buat menangi tender misalnya. Itu KPK nggak bisa sentuh. Bahkan penegak hukum juga nggak punya kewenangan di situ. Tapi di UK, di Undang-Undang Bribery Act mereka bisa sampai ke situ. Artinya, belum tentu common law atau civil law itu tidak bisa dibicarakan dalam satu forum seperti itu. Dan bahkan kan kalau kita tahu sejarahnya, civil law itu juga terbentuknya dari proses bernegaranya negara-negara common law seperti itu. Mereka yang sudah mulai gerah dengan kasus-kasus yang terlalu banyak dan mulai susah untuk memanage sistem hukumnya, akhirnya mereka codify, mereka jadiin satu dalam sebuah bundel hukum seperti itu. Nah, disitulah aturan tertulisnya mulai masuk. Jadi kayak sekolah ke UK pun banyak hal-hal positif yang sebenarnya bisa kita ambil seperti itu. Berarti nggak terlalu berpengaruh ya Bang ya antara perbedaan sistem hukum civil law common law-nya. Oke Bang, sekarang mungkin aku menanya ke yang agak lebih general kali ya Bang ya. Kan Abang sendiri kan sebagai lulusan hukum nih Bang. Terus kita juga sebagai anak-anak hukum, kalau menurut Abang sendiri, kalau anak hukum tuh apa sih Bang yang bisa anak hukum berikan untuk berkontribusi ke lingkungan sekitar gitu Bang? Sebenarnya banyak sekali ya. Kalau kita mau berkontribusi ke lingkungan itu banyak isu yang sebenarnya bisa kita bicarakan gitu. Nah, teman-teman misalnya yang di bidang corporate atau kayak saya sendiri, saya coba kaji ini dari bidang yang saya paham ya, bidang corporate. Selama ini kita tuh kaku banget nih. Kalau orang hukum nggak akan mau nyentuh urusan corporate itu kalau udah sampai bicara soal pasar modal, udah bicara soal company value atau investing plan-nya sebuah perusahaan. Padahal kalau di luar negeri, di UK misalnya, itu jadi bahasan orang hukum. Mereka coba kaji itu dari perspektif hukum ekonomi. Mereka bilang bahwa seharusnya sebuah perusahaan itu nggak cuma ngejar profit, tapi juga harus punya corporate responsibility yang baik. Nah, itu kan nggak bisa dijelaskan oleh orang-orang dari background ekonomi. Itu harus dijelaskan oleh orang yang punya background hukum, karena dia akan tahu boundaries-nya, tanggung jawab terhadap lingkungan itu seperti apa. Batasan-batasan sebuah perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan itu seperti apa, seperti itu. Nah, banyak hal yang lain. Kalau teman-teman ini sebuah sebuah kisah yang menurut saya ini secara personal memotivasi saya, akhirnya saya pengen ikut tim debat itu. Ada sebuah film judulnya The Great Debaters. Nah, pemainnya itu kalau nggak salah saya Denzel Washington. Nah, teman-teman harus cari film ini. Saya bilang ini salah satu film yang menurut saya itu bagus banget, karena saya yakin di sini audiensnya adalah teman-teman yang suka hobi debat juga, hobi di budaya literasi juga. Nah, coba teman-teman nonton film ini. Ini ceritanya soal ini dia, 3 orang siswa kulit hitam di kampus kulit hitam yang nggak begitu terkenal di Amerika. Namanya Wiley College. Di waktu itu masih di era tahun 1950-an, di mana kasus rasisme terhadap kulit hitam itu masih sangat tinggi.
Bahkan di waktu itu masih bicara soal segregation of school. Artinya teman-teman yang kulit putih kuliahnya akan dipisah dengan teman-teman yang kulit hitam. Nah, orang kulit hitam nggak diperbolehkan untuk sekolah di kulit putih seperti itu dulu di Amerika. Nah, mereka adalah salah satu-satunya kampus yang pertama kalinya mengadakan debat dengan Harvard berkulit hitam. Di debatnya diadakan di Harvard dan mereka menang. Nah, di waktu itu ada 3 orang, James, Henry, dan saya lupa satu lagi seorang wanita ya. Satu menjadi senator di Amerika di lembaga senatnya Amerika, satu orang menjadi aktivis HAM, dan satu orangnya menjadi jaksa agung di Amerika. Nah, ini masih aman ya, masih aman jelas ya, suaranya. Masih aman. Halo? Aman ya? Halo, iya masih aman kok Bang. Lanjut aja. Mereka adalah orang kulit hitam yang pertama kali diberikan ruang untuk berdebat dengan kulit putih di Amerika di waktu kasus seperti itu. Nah, akhirnya saya dapat value-nya ini. No matters who you are, gak peduli siapapun kamu, dari mana kamu berasal, ketika tekun dan kamu bisa buktiin ke orang lain you got something inside you yang mereka bisa pakai, kamu bisa bikin perubahan seperti itu. Ini bisa banget nih ya nonton film yang tadi direkomendasi sama Bang Ihsan ya teman-teman. Nah tapi emang bener banget sih Bang, emang kalau misalkan mungkin emang banyak banget ya dari hal-hal yang sama dari segi hukum tuh belum kepegang gitu ya Bang. Jadi kita sebagai anak hukum mungkin yang menurut Abang paling mendukung dan paling membantu Abang sampai Abang bisa ada di titik ini dengan banyak prestasi Abang gitu. Maaf sebelumnya suara kalau di video ya? ini agak buffering kayaknya dia. Mungkin aku off cam dulu. Kalau sekarang gimana, lebih jelasnya Bang? Jadi kayaknya harus saya ambil alih nih jadi hostnya nih, teman-teman. Kita Halo, udah cukup jelas belum ya suaranya? mungkin bisa coba login lagi deh ya. Oke Bang, jadi mohon ditunggu sebentar ya Bang. Kayaknya dia lagi keluar nanti. Oke. Tapi koneksi di aku aman ya? Koneksi di Abang aman Bang, alhamdulillah. Oke, siap. Oke, mungkin daripada teman-teman pada nunggu, kayaknya boleh aku lead sendiri aja, kayaknya nggak apa-apa ya.
Oke, Bang, Mana kalau dari teman-teman panitia? Oke, kita lanjut aja. Itu salah satu film yang menurut saya, nah, kenapa saya mention soal film itu? Kadang, teman-teman, kita punya, kita bisa pakai berbagai platform untuk belajar, misalnya soal skill berdebat atau skill soal komunikasi verbal. Saya belajar soal komunikasi verbal tidak hanya dari video teman-teman yang dulu berdebat saja atau dari forum-forum studi ilmiah saja. Kita bisa belajar dari film, bisa belajar dari novel soal cara berpikir. Nah, teman-teman, saya sangat saranin banget nih kalau yang pengen belajar berdebat, saya ketik di sini ya, karena dari ada Hamdil Adam ini nanya, Kak, judul filmnya apa? Saya kasih judulnya di sini, The Great Debaters. Nah, nanti coba cari sendiri. Mereka ini struggle-nya luar biasa, dan ini diambil dari kisah nyata, teman-teman. Wiley College itu salah satu underdog kampus yang tidak punya prestasi, yang sangat di posisinya juga di Oklahoma, di kota yang sangat kecil, dan di sana itu masih sangat kental sekali budaya rasisme terhadap kulit hitam. Bahkan di era itu, di dalam filmnya nanti dijelasin, mereka tuh pernah ketemu dengan arak-arakan atau demonstrasi dari Ku Klux Klan. Kalau teman-teman tahu, KKK itu adalah salah satu ekstremis kulit putih yang sangat menolak penyetaraan kulit putih dengan kulit hitam. Sampai mereka itu ada yang nangkepin orang kulit hitam, terus digantung dan dibakar seperti itu. Nah, di tengah tekanan seperti itu, mereka itu harus juga mempertaruhkan idealisme mereka sebagai seorang akademisi. Mereka datang ke kampus kulit putih dan mengadvokasikan isu-isu soal kesetaraan kulit putih dan kulit hitam. Seperti itu. Itu juga teman-teman bakal lihat bahwa ada yang di waktu dia berdebat itu dia gugup sekali karena pertama dia dari kulit hitam, dia harus bicara soal isu-isu yang bakal menyinggung hak dari orang-orang kulit putih seperti itu. Tapi by the end of the day itu film yang menurut saya buat teman-teman yang berpikir, saya dari daerah, saya bukan dari kampus, yang harus dirubah juga. Masih bermasalah suaranya? Halo Bang Ihsan, mungkin tadi suaranya agak putus-putus ya. Atau mungkin saya yang Oke teman-teman semua, kita nunggu Bang Ihsan dulu ya. Mungkin tadi ada kendala teknis nih. Teman-teman semua boleh banget ya mulai dipersiapin ya pertanyaannya. Siapa tahu ada yang pengen tanya lebih lanjut lagi ke Bang Ihsan tentang mungkin beasiswa atau tentang perkuliahan di sana gimana, atau mungkin tentang lomba debat yang pernah Bang Ihsan ikutin. Boleh banget dipersiapin pertanyaannya ya. Oke Bang Ihsan, mungkin boleh dilanjut Bang tadi ceritanya, atau mau lanjut pertanyaan dari aku atau bagaimana nih Bang? Masih di mute Bang, maaf. Oke, boleh nanti. Tadi saya udah share juga sama teman-teman ya, film apa yang menurut saya itu salah satu yang bagus. Nah, tadi saya highlight juga, dia belajar itu bisa dari platform mana aja. Sekarang ada podcast, ada YouTube, ada film, ada novel, semuanya bisa dipakai. Pasti ada value dari situ. Nah, film itu saya mention supaya teman-teman punya motivasi nih.
walaupun saya bukan dari kampus top atau saya bukan dari orang mahasiswa-mahasiswa yang di pusat kota di mana akses informasinya lebih baik, itu nggak menghalangi kalau misalnya teman-teman pengen achieve something gitu. Benar, teman-teman, perlu diingat ya. Jadi sekarang kan banyak banget media ya untuk belajar. Jadi harus bisa lebih memanfaatkan, bener ya Bang ya? Betul banget ya. Nah, oke Bang. Mungkin aku pengen tanya nih Bang. Kalau dari Abang sendiri, ada nggak sih Bang hal penting yang menurut Abang paling membantu Abang nih, sampai akhirnya Abang bisa di titik dengan banyak prestasi yang Abang miliki? Kalau teman-teman yang sama-sama dari Andalas, sebelumnya suara Udah, oke. masih putus nggak? Oke. Kalau teman-teman yang dari Andalas, kita itu punya seorang guru yang senior yang mungkin tidak terekspos. Misalnya kalau di Andalas atau Bang Ferry Amsari, Direktur Pusako Universitas Andalas, tapi ada satu orang guru yang menurut saya dari tangan besi dialah orang-orang seperti Prof. Saldi Isra, Bang Ferry Amsari ini lahir. Nama beliau itu Bapak Ilhamdi Taufik. Nah, teman-teman harus banget kalau mau ke Andalas harus ketemu dengan beliau. Sosoknya sangat inspiratif dan saya ingat saya ini basicnya IPA ya. Nah, biasanya yang kuliah ke Fakultas Hukum itu 60% tuh kayak saya. Pelarian-pelarian semua yang pengen sekolah di ITB, pengen sekolah di mana. Terus akhirnya dapetnya hukum doang nih, ya udahlah gitu. Nah, di waktu itu saya juga di posisi yang sama. Saya basic itu IPA dan waktu itu mendaftar itu pengennya sekolah di ITB Pertambangan dan saya dapatnya di Andalas di Padang, jurusan hukum pula. Akhirnya nggak ada minat ya buat sekolah ya. Terus saya ketemulah dengan Bapak ini. Bapak itu tanya, hari ini ada kasus soal korupsi ini. Gimana pendapat kamu? Apa pasal yang dilanggar sama dia? Terus temanku ini jelasin lah panjang lebar karena itu baru tahun pertama, artinya ngalur ngidur dong kemana-mana ya. Oh ini bertentangan dengan nilai sosial masyarakat, bla bla bla. Semuanya dijawab pakai common sense aja gitu ya. Karena masih hari pertama sekolah kuliah. Bapak itu ngambil kursi, terus dia naik ke atas kursi, terus dia bilang, argumentasi kamu itu sudah sampai di Sidratul Muntaha. Gak sampai otak saya mencerna argumentasi kamu itu karena terlalu tinggi. Katanya. Akhirnya saya bilang, wah ini orang out of the box banget omongannya gitu. Akhirnya saya ketemu beliau, saya bilang saya pengen belajar. Di kelas beliau itulah saya akhirnya paham, wah ternyata isu hukum ini nggak seremeh-temeh waktu kita kuliah. Kita waktu SMA itu mikir, ngapain fakultas hukum, mending masuk yang beken, apa jurusan teknik, apa mesin, atau penerbangan, atau apa gitu ya. Tapi ternyata ada nggak di kuliah di Fakultas Hukum itu buat teman-teman yang menghayati itu nggak soal price tapi soal value. Nah, salah satu ajaran dari Pak Ilhamdi Taufik yang menurut saya itu jadi kunci kesuksesan sampai sekarang adalah beliau itu selalu menanamkan pribadi kita itu harus punya 3 hal. 1, harus punya knowledge. 2, harus punya skill. Tapi yang paling penting di antara 2 itu adalah kita harus punya attitude. Nah, knowledge, skill, dan attitude. Di antara ketiga ini mana yang paling penting? Saya dengan yakin bilang attitude. Nah, banyak orang yang dia pintar, dia punya skill, dia punya knowledge-nya, tapi dia tidak punya attitude. Akhirnya apa? Ketika dia sampai ke dunia kerja, orang nggak bisa kerja sama dengan dia seperti itu. Nah, ini juga mungkin menurut saya masukan juga untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Memang 3 hal itu harus jadi pegangan banget dalam kehidupan. Punya knowledge, punya skill yang bagus, punya wawasan yang tinggi, tapi kunci paling utamanya adalah punya attitude seperti itu.
Oke, berarti kalau bisa aku simpulin, yang hal penting yang sangat mendukung Abang sampai saat ini itu adalah dosen Abang di kampus dulu ya, Bang ya. Oke, Bang, mungkin karena waktunya udah semakin mepet nih ya, Bang ya. Teman-teman juga kayaknya pengen nanya-nanya juga nih, Bang. Jadi bukan aku aja yang pengen ngobrol langsung sama Abang. Mungkin langsung ke pertanyaan terakhir ya, Bang. Sekaligus Abang bisa ngasih closing statement dulu. Kalau Oke. sendiri ada nggak Bang saran buat teman-teman semua di sini yang pengen lanjut S2 ke luar negeri seperti Abang? Saran yang pertama memang take your time. Itu bisa jadi cepat, itu bisa jadi makan waktu, tapi kalau memang kamu punya prioritas itu, kamu harus siap untuk mungkin tertunda waktunya yang harusnya lihat teman-teman udah kerja, lihat teman-teman udah enak, udah punya status, kamu masih hunter gitu loh, kamu masih nyari nih. Nah, tapi memang kesabaran itu yang jadi kuncinya ya. Kalau teman-teman kan ada yang dia stay hungry, stay humble gitu ya, tapi dia nggak sabar gitu loh. Dia udah oke, saya tunggu, saya drill terus, tapi dia nggak sabar. Nah, akhirnya orang-orang yang cepat menyerah itu yang bakal kalah. Nah, di forum lain saya pernah bilang gini, di salah satu buku yang saya baca, menurut saya ini buku bagus juga ya buat supaya mental kita itu lebih tahan banting ya. Judulnya adalah The Power of Now. Itu yang dikarang oleh Eckhart Tolle. Nah, buku itu bilang bahwa kita ini masing-masing punya apa yang disebut sebagai tipping point atau culmination point. Jadi ada titik di mana itu ada something di dalam diri kita yang sebenarnya bisa kita keluarin gitu loh. Apa mau sekolah ke luar negeri, apa mau masuk ke top tier law firm, mau kerja sebagai hakim dan sebagainya. Tapi memang harus punya grit, harus punya semangat untuk secara konstan setiap hari saya baca sekian jam, saya belajar bahasa Inggris sekian jam, saya latihan oral sekian jam, dan setiap hari itu kita di training camp itu, di kosan kita mungkin, atau di perpus mungkin, kita secara konsisten nge-build diri kita itu. Nah, ada tadi, itu udah dijawab sama Arsa, The Power of Now, Eckhart Tolle, pasti udah baca. Nah, lalu ada juga buku yang yang harus teman-teman baca juga, tidak hanya buku soal semangat juga, semangat mental, tapi juga buku-buku yang di luar dari isu-isu hukum. Jangan cuma baca buku judulnya Hukum Acara Pidana, karangan Yahya Harahap, atau buku Hukum Acara Perdata, karangan Ridwan Syahrani. Cuman baca itu doang. Tapi kadang-kadang perlu juga baca buku, misalnya Stefan Levitsky, dia bicara soal How Democracy Dies. Dia bicara soal bagaimana demokrasi itu secara perlahan-lahan mati di negara-negara yang dulunya pelopor negara demokrasi, seperti itu. Atau negara-negara tirani yang secara halus memasukkan doktrin-doktrin otoritariannya di negara-negara demokrasi. Nah, jadi menurut saya tuh bahan bacaan itu juga harus diperkaya lagi. Dan yang ketiga adalah triknya memang teman-teman harus spare waktu sebelum lulus untuk kalau memang pengen sekolah ke luar negeri, buat lihat dulu nih kekurangan saya apa ya. Oke, kekurangan saya ini bahasa Inggris kayaknya. Ya udah, saya harus belajar. Mau itu belajar otodidak, mau itu ikut les buat yang memang punya budgetnya ya. Tapi kayak saya sendiri, saya nggak pernah punya les kursus karena nggak ada biaya, karena nggak punya biayanya. Dan menurut saya juga itu wasting money. Nah, teman-teman harus spare waktu yang cukup lama. Kalau memang pengen sekolah ke luar negeri, saya sarankan teman-teman fokus aja di mana kelemahan teman-teman. Misalnya kelemahannya di bidang CV-nya belum nih, ya udah kamu ikut volunteer dulu, ikut NGO dulu, ikut activities yang bakal bagus buat CV kamu, intern dulu di law firm yang bagus,
terus jaga kredibilitas kamu sehingga di CV kamu itu clean dan semua prestasi-prestasinya bisa di iniin. Nah, ini ada unik nih. Buku belajar TOEFL apa? Saya tuh nggak pernah belajar TOEFL dari buku cetak. Semuanya bisa dipelajarin, teman-teman. Semuanya sekarang ada podcast, ada radio BBC yang teman-teman bisa dengar setiap pagi, ada di Spotify, ada YouTube, ada Google yang bisa ngajarin teman-teman tanpa harus beli buku yang mahal dan harus buang-buang duit. Menurut saya semuanya itu akhirnya balik ke diri sendiri. Kalau teman-teman tekadnya 100%, nggak perlu beli-beli buku TOEFL, beli-beli buku IELTS. Yang ada kalian cuma memperkaya korporat aja, tapi kalau bukunya nggak dibaca, nggak serius juga percuma. Jadi harus pasang gridnya yang kencang dulu, harus pasang pegangannya yang kencang, konsisten, mau belajarnya seperti apa, itu balik lagi. You have your own style. Oke, sangat inspiratif banget nih saran, tips and trick dari Bang Ihsan, teman-teman ya. Ini teman-teman kayaknya di kolom chat udah semangat banget nih Bang, padahal sesi Q&A-nya belum aku buka tadi. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja aku bacakan pertanyaan dari yang pertama, Novia Triski Bang. Kalau LPDP itu beasiswa S1 batas umurnya dan S2 batas umurnya. Dan kalau S3 batas umurnya berapa, Kak? Oh, jadi dia tuh nanya batas umur dari masing-masing jenjang gitu, Bang. Oke. Saya langsung jawab ya. Kalau LPDP itu biasanya beasiswa cuman untuk S2 dan S3. Untuk S2 biasanya batas umurnya 30 tahun, dan kalau S3 itu kalau nggak salah batas umurnya 40 tahun. Oke, mungkin semoga Novia Rizky terjawab ya pertanyaannya ya, karena tadi udah cukup jelas dan harus cek lagi ya. LPDP itu setiap tahun dia ngeluarin buku panduan. Nah, teman-teman bisa lihat di situ persyaratannya. Biasanya semakin ke sini persyaratan itu makin susah. Kalau dulu bisa masuk kampus kayak Birmingham, universitas yang biasa-biasa, sekarang tuh harus Russell Group, harus top 20, harus yang memang lebih sulit. Dan IELTS-nya juga sekarang lebih tinggi. Nah, itu jadi challenge juga sih buat yang lain. Oke, berarti mungkin harus lebih update kali ya sama perkembangan dari LPDP-nya sendiri. Maaf, sebelumnya aku pastiin suaraku gemang nggak ya, Bang? Enggak, aman. Oh, aman. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Josafat Situmeang. Malam Kak mau nanya nih, apakah setelah lulus LPDP mengharuskan kita berkarir di Indonesia atau diperbolehkan untuk stay dan berkarir di luar negeri? Boleh langsung dijawab, Bang. Salah satu kontrak yang ditandatanganin waktu kita lulus LPDP adalah setelah selesai studi itu harus pulang ke Indonesia dan mengabdi. Nah, mengabdinya mau seperti apa itu terserah. Yang penting harus pulang. Nah, tapi banyak juga yang bandel ya. Kayak kemarin ada yang viral kasusnya Veronica Koman. Teman-teman yang kalau yang tahu itu salah satu aktivis HAM yang sering bicara soal isu HAM di Papua. Terus dia disanksi sama LPDP karena dianggap karena belum pulang-pulang pada studinya udah selesai. Nah, itu salah satu contoh. Menurut saya tuh itu bisa dibicarain dalam dua hal juga. Tapi intinya LPDP itu berharap setelah kamu selesai, kamu nggak stay di situ, tapi kamu bangun Indonesia dong. Oke, mungkin semoga terjawab ya pertanyaannya ya dari tadi Oke, mungkin bisa kita lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Edwin Valentino. Mungkin Edwin mau on mic biar bisa nanya langsung ke Bang Ihsan. Halo Edwin. Oke, Edwin mungkin bisa mau nanya langsung ke Bang Ihsan? Ya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mungkin saya mau bertanya kepada Bang Ihsan untuk pemilihan jurusan untuk S2, kita lebih memilih untuk fokus ke profesi seperti
MKN ataupun MH, atau kita lebih memilih fokus untuk mengembangkan skill kita sendiri, begitu. Ya, oke. Edwin, ini sangat tergantung sama final goals kamu mau jadi apa. Ada yang memang dia goals di akhir, dia itu pengen jadi hakim. Akhirnya yang dia pelajari adalah criminal justice, dia belajar soal judicial system. Jadi memang harus inline dengan cita-cita kamu apa. Nah, ini yang menurut saya dia juga teman-teman yang lain, salah satu kultur yang sudah sekarang ini sering kita lupakan adalah punya cita-cita. Sekarang tuh cita-cita tuh dianggap sebagai itu obrolan anak kecil. Kalau punya cita-cita tuh mau jadi apa? Itu kayaknya obrolan anak kecil. Kalau sekarang yang penting kerjalah. Mau kerja apa, mau PNS, mau apa, bolehlah. Yang penting kerja, cari duit. Nah, itu mungkin bisa jadi sementara. Tapi untuk jangka panjang, teman-teman, kamu harus punya sesuatu yang motivate kamu, yang bikin kamu, ayo, harus kerja keras lagi nih. Belum nyampe nih, masih di sini nih. Nah, itu. Nah, saya sendiri saya tuh punya cita-cita pengen jadi guru besar. Nah, kalau guru besar harus minimal S3 dong, harus profesor ya. Nah, akhirnya saya bilang, saya nggak bisa, cuma S1 aja. Saya pengen S2, saya pengen jadi dosen, jadi guru besar, saya pengen punya kontribusi di Indonesia. Nah, ada orang yang pengen jadi advokat, ya dia bakal ngambil jurusan yang sesuai dengan profesi dia. Seperti itu mungkin, Edwin, jawabannya. Berarti gini Bang ya, dalam beasiswa seperti LPDP itu, apakah kita bisa lebih memilih fokus pada profesi yang akan kita tuju, apa di situ cuma ada beberapa jurusan yang bisa dipilih? Gitu Bang, gimana? Itu tergantung dengan profesi kita. Misal kalau kamu advokat, kamu lolos LPDP, kamu bakal ambil jurusan yang misalnya terkait dengan criminal justice. Lalu kamu bakal lihat di kampus mana aja nih yang criminal justice-nya bagus. Nah, di situ penting kamu ngeriset sendiri soal kampus mana yang mau kamu ambil dan jurusan apa yang pengen kamu masukin gitu. Jadi untuk LPDP mereka nggak ada batasan. Mau kamu misalnya profesinya advokat tapi kamu ngambilnya hukum internasional, atau kamu misalnya profesinya guru, dosen, terus kamu ngambil isunya hukum korporasi, itu nggak ada persoalan. LPDP nggak akan ngurusin sampai sejauh itu. Tapi LPDP bakal bilang, kamu ngambil, anggaplah kayak saya ngambil hukum corporate ya. Di LPDP bakal tanya, kamu kenapa pilih hukum korporasi? Coba jelasin, apa sih yang bikin hukum korporasi itu menurut kamu pilihan yang tepat dan bakal bikin kamu bagus ke depannya seperti itu. Jadi memang tahapannya kayak gini, Edwin. Kamu siapin dulu, pengen jurusannya apa, cari kampusnya dulu, dapetin LOE-nya dulu, baru kamu cari beasiswa. Seperti itu. Iya Bang, terima kasih banyak Bang. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Edwin ya. Sekarang karena waktunya sudah terbatas dan pertanyaannya masih banyak, mungkin bisa kita gunakan fitur raise hand aja kali ya teman-teman semua. Jadi yang mau nanya langsung, ini kesempatan terakhir buat teman-teman. Boleh banget langsung raise hand aja, bisa nanya ke Bang Ikan. Karena ini pertanyaan terakhir nih yang bisa dijawab pada malam hari ini. Boleh yang mau nanya bisa langsung raise hand. Oke, ada Leonardo. Boleh banget Leonardo langsung tanya ke Bang Ihsan. Baik, selamat malam Bang. Izin bertanya terkait beasiswa LPDP tersebut. Sebagai mahasiswa hukum yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP S2, ada tips nggak Bang untuk kami, kira-kira apa yang harus kami persiapkan untuk mendapatkan beasiswa tersebut Bang? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Pertama yang harus dipersiapkan adalah, tadi saya bilang sama Edwin, yang perlu didapetin duluan bukan beasiswanya, tapi kampusnya dulu. Jadi kamu siapin dulu, punya CV yang bagus,
yang kegiatannya itu banyak, kamu punya prestasi yang bagus, kamu punya pengabdian ke kampus yang bagus, mungkin bisa dengan jadi presiden mahasiswa, bisa dengan ikut lomba debat, bisa dengan jadi aktivis kampus. Dan CV itu kemudian kamu bawa untuk sekolah ke luar negeri, didampingin dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Nah, teman-teman ingat bahwa nggak akan ada hasil yang mengkhianati usaha. Artinya, usaha yang teman-teman lakukan bakal barengan dengan hasil. Mungkin waktunya lama, mungkin ada yang waktunya cepat, tapi usaha tetap mendominasi untuk keberhasilan teman-teman. Nah, buat Leonardo, saya tipsnya itu aja. Coba kamu bikin timeline. Pertama, kamu harus dapetin dulu nilai IELTS yang bagus misalnya. Kedua, kamu harus punya CV yang bagus. Dan itu kamu kasih deadline-nya kapan. Sehingga kamu punya, oke, sebelum tanggal segitu, sebelum tahun segitu, saya harus sudah IELTS-nya udah harus segini. Saya harus kerja keras, saya harus semangat. Gitu. Nah, dan yang kedua, baru kemudian kamu pengen daftar kampusnya, kamu usaha. Kamu cari referensi-referensi personal statement yang bagus, bagaimana cara menyampaikan pendapat secara tertulis yang bagus, kamu banyak baca, kamu banyak cari referensi di YouTube, di Google, kamu bisa cari. Dan percaya sama saya, nggak perlu beli buku yang mahal, nggak perlu ikut course, ikut preschool. Ada sekarang ya musimnya tuh kayak di les-les bahasa Inggris tertentu. Dia bikin preschool buat yang pengen sekolah, yuk les di kita dulu, nanti kita bantu buat sekolah ke luar negeri. Itu nggak perlu. Teman-teman bisa urus sendiri. Saya urus sendiri. Dan banyak teman-teman yang sekolah di luar negeri juga mereka urus sendiri. Tapi buat yang punya biaya, yang mampu, juga nggak ada masalah. Tapi bukan berarti kesempatan itu tertutup untuk teman-teman yang nggak punya kemampuan. Jadi Leo, menurut saya memang harus persiapannya secara bertahap, akan makan waktu, kamu harus sabar, you gotta be patient about that. Dan kalau memang itu passion kamu pengen di situ, harus 100%, harus sungguh-sungguh. Kalau kata ini di dalam Al-Quran ya, dibilang man jadda wajada. Orang yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Oke, Leo, gimana kira-kira? Udah terjawab belum pertanyaan ini? Halo, Leo? Oh, tapi udah terjawab belum pertanyaannya kira-kira? Sangat terjawab, Kak. Terima kasih, Bang. Oke, karena antusiasme teman-teman ini kayaknya tinggi banget. Jadi aku buka kesempatan satu lagi deh buat pertanyaan. Karena tadi aku lihat reaksi yang pertama itu Syatriawan, jadi boleh pertanyaan terakhir. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya masuk, Pak? Masuk. Sebelumnya, saya ingin bertanya terkait perdebatan. Tadi Kak Ihsan mengatakan bahwa selama Kak Ihsan berdebat itu sering mengalami kekalahan. Nah, dan itu mungkin dihadapi bukan hanya Kak Ihsan, tapi banyak teman-teman menghadapi hal yang sama. Yang ingin saya tanyakan itu, Kak Ihsan untuk memotivasi dirinya itu agar tetap yakin bahwa suatu saat atau ke depan bisa menang itu seperti apa. Terkadang saya itu mengikuti lomba udah 3, dan itu mengalami kekalahan. Kadang tuh saya mau ikut lomba berikutnya juga kayak udah nggak pede gitu. Makanya mungkin butuh motivasi agar lebih semangat lagi. Begitu, Kak. Terima kasih. Oke. Satria, kekalahan itu biasanya ada something yang kamu dapat di situ. Biasanya saya pertama kali ikut di bidang debat itu waktu itu saya belum kenal komunitas debat. Tiba-tiba ada pengumuman dibuka seleksi untuk debat Mahkamah Konstitusi di tahun 2013. Itu saya masih mahasiswa tahun 2. Saya ikut dan pertama kali saya masuk, saya langsung diusir keluar sama Pak Ilham Taufik.
salah satu head coach-nya, kepala pelatihnya. Kenapa? Waktu itu saya masuk ke ruangan itu pakai celana jeans, dengkulnya sobek, pakai baju kaos, ada kalungnya di sini. Ada kalungnya, pakai kalung. Akhirnya disuruh keluar, kamu keluar. Kamu dari penampilan aja udah nggak meyakinkan. Di situ udah kalah saya. Akhirnya saya belajar, oke, kalau mau jadi orang hukum tuh mesti rapi, rambutnya mesti oke, penampilannya mesti menjual. Kenapa banyak sekarang misalnya teman-teman lihat ya, di kantor-kantor pengacara terkenal itu banyak yang mereka sengaja berpenampilan rapi, memakai jas, bicaranya teratur, komunikasi verbalnya baik, karena it's the art of convincing people. Kalau di situ aja kita udah kalah, itu udah susah. Kedua, memang untuk bangkit dari kekalahan itu susah. Kamu harus jadi orang yang pendendam, dalam tanda kutip ya. Wah, ini masa gini aja nggak bisa gitu. Nah, lagi-lagi approach masing-masing kita beda, Satria. Saya sendiri di debat, saya pernah ikut lomba debat di PPATK, saya kalah juga, bahkan nggak masuk sampai 8 besar. Saya pernah ikut lomba di komisi informasi juga, saya kalah juga. Akhirnya apa? Saya bilang bahwa saya nggak mungkin buang waktu di sini. Teman-teman di kampus sudah lihat saya, tuh lihat tuh anak tuh nggak pernah enjoy hidupnya. Pulang kuliah langsung ke perpus, langsung latihan debat, nggak pernah seru hidupnya. Akhirnya apa? Saya motivasi diri saya harus, I have to do something. Nggak mungkin dong waktunya tersia-sia, walaupun kalah, tapi waktu kamu kan udah kamu buang ya, buat latihan, buat segala macam ini. Nah, ini yang harus lagi-lagi, balik lagi kayak omongan saya tadi, harus punya grit, GRIT, harus punya daya cengkeram yang bagus. Kalau kamu gampang kalah, gampang menyerah, apa aja nggak bisa jadi. Bayangin, kalau misalnya Steve Jobs itu menyerah di satu percobaan sebelum dia nemuin Apple, kira-kira sekarang kita punya iPhone nggak? Mungkin nggak. Jadi saya bilang gini, mungkin omongan saya ini bullshit lah omongannya, lu aja yang beruntung gitu. Tapi bagi saya enggak. Kita semua punya grit kita masing-masing, punya usaha kita masing-masing, yang one day bibit itu bakal kamu petik buahnya, Satria. Jadi saran saya itu sabar, bertawakal. Setelah ikhtiar, kamu tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala dan stay consistent with kamu nge-grill diri kamu. Saya harus bisa, saya harus dapat nih, gitu. Nah, yakin usaha sampai ya, Bang, bener banget gitu, Donan. Oke, gimana Satriawan terjawab pertanyaannya? Oke, mungkin itu sekaligus jadi pertanyaan penutup yang bisa Bang Ihsan jawab pada malam hari ini. Sayang banget nih teman-teman, kita terbatas karena ini kan juga hari Minggu malam ya, jadi besok udah ketemu Senin dan harus kembali beraktivitas. Buat teman-teman yang masih pengen tanya-tanya lebih lanjut lagi, bisa banget langsung ke akun Instagram debaters.id karena ada banyak banget konten-konten menarik tentang debat di sana, teman-teman. Nah, sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Ihsan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pada malam hari ini. Dan gak lupa juga aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada National Debaters Connection atas telah menyelenggarakan acara pada hari ini. Last but not least, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas antusiasme dan partisipasinya pada hari ini. Aku Diara Nisha Diza, pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Aku kembali kepada MC. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Dea sebagai moderator yang telah memandu acara kita pada malam ini. Terima kasih juga untuk Bang Ihsan yang telah memberikan materi yang menarik sekaligus memotivasi kita untuk mencapai cita-cita, terutama bagi yang ingin bersekolah di luar negeri. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara.
Teman-teman, pada hari ini kita mendapatkan kabar duka cita, di mana terdapat musibah pengeboman di Makassar. Ada baiknya kita berdoa bagi para korban pengeboman ini, dan saya akan mempersilakan teman-teman dan memberi waktu kepada teman-teman untuk dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara pada malam ini, kita akan ke sesi foto bersama. Teman-teman, silakan semuanya untuk menyalakan kamera. Baik, mungkin saya langsung menghitung ya. Untuk operator, bisa diabadikan. Satu, dua, tiga. Baik, satu kali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah, operator? Baik, sudah, Kak. Baik, teman-teman. Terima kasih atas antusiasme dari teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman mengisi link presensi yang telah dibagikan oleh panitia. Sudah dibagikan ya di kolom chat. Teman-teman juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Saya dan panitia NDC 2021 mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya. Saya Christine Konstanta sebagai Master of Ceremony pada malam ini pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di webinar NDC 2021 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.